Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendo, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Hidup Kristen adalah hidup yang menekankan tentang kemurnian dan kekudusan. Mengapa hidup Kristen menekankan tentang kemurnian dan kekudusan? Karena pada dasarnya menjadi Kristen berarti kita dipersiapkan menjadi mempelai Kristus. Karena Kristus sendiri adalah mempelai laki-laki dan kita pengantinnya, mempelai wanita Kristus. Haleluya. Namun tanpa disadari banyak orang percaya terlibat dalam persundalan. Mungkin sudah berkata, aduh pendeta itu kok bahasa kasar sekali, persundalan, apa maksudnya ya kan? Saudaraku, kalau kita bicara tentang persundalan dalam Alkitab, saya melihat ada beberapa tingkatan tentang persundalan. Yang pertama yang disebut persundalan rohani. Apa itu persundalan rohani? Yaitu ketika orang yang sudah menerima Yesus, orang yang sudah percaya kepada Tuhan, tetapi masih berhubungan dengan kuasa-kuasa kegelapan, penyembahan berhala, itu termasuk persundalan rohani. Karena kita tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Kalau kita mengabdi kepada dua Tuhan, maka kita seorang pengkhianat, kita seorang pesundal, saudara-saudara. Iya kan? Lalu mungkin ada orang yang berkata, tapi saya tidak pernah pergi ke dukun, saya tidak pernah percaya paranormal, saya juga tidak pernah menyembah berhala, saya hanya baca aja apa kata bintang, itu kan cuman bacaan untuk lucu-lucu saja. Oh saudaraku, iblis itu licik. Dia bisa pakai sesuatu yang kelihatannya hanya lucu-lucu saja, tetapi tujuannya mengikat, membelenggu, dan bahkan mengutuk kehidupan saudara. Karena sebagai hamba Allah, saya hanya mau ingatkan kita anak Tuhan, hidup dalam kesucian, jangan bersundal secara rohani. Yang kedua, persundalan yang saya sebut persundalan iman. Apa itu persundalan iman? Itu ketika orang percaya, orang yang sudah bertobat, tetapi tidak memegang teguh imannya, bahkan kemudian menjadi murtad. Jadi artinya gini, dia sudah percaya kepada Kristus, tapi akhirnya dia pada prinsipnya kan semua agama sama, ya kan? Loh, saya mengerti dari mana kita memandangnya. Kalau kita memandang dari semua agama mengajarkan sorga, betul. Semua agama mengajarkan kebaikan, tidak salah. Semua agama mengajarkan yang benar, ya kenapa kita bilang beda? Kan semuanya sama. Semua agama juga mengajarkan neraka, semua agama juga mengajarkan tentang adanya setan dan adanya Tuhan, ya kan? Semua agama mengajarkan untuk kita harus hidup dalam kebaikan, semuanya baik. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kekristenan bukan sekedar agama. Kenapa bukan sekedar agama? Karena agama upaya manusia untuk mencari Allah, tetapi kekristenan mengajarkan bahwa bukan kamu yang mencari aku, tetapi Allah sendiri yang turun menjadi sama dengan manusia untuk dapat menyelamatkan kita. Karena kalau kita mencari Allah, kita tidak akan pernah menemukan Allah. Tapi kalau Allah mencari kita, kita diselamatkan. Nah, kalau kita sudah diselamatkan oleh Kristus, tapi masih dalam konsep kan semua agama sama, ya kan? Jadi saya pindah-pindah agama aja nggak apa-apa, ya kan? Atau enggak, udahlah saya tidak usah ke gereja lagi lah, yang penting saya buat baik aja, gitu ya kan? Nah, ini termasuk persundalan iman. Kenapa? Karena Kristus untuk dapat menyelamatkan kita, dia naik di atas kayu salib dan mati buat kita. Masakan untuk kasih setia Tuhan yang sebesar itu, kita tidak berani mempertahankan iman kita untuk tetap setia. Yang ketiga, saya pelajari ada persundalan yang saya sebut persundalan perbuatan, yaitu ketika orang sudah masuk gereja, orang sudah menyebut dirinya orang rohani, orang beragama, orang yang melayani Tuhan, tetapi kemudian berlaku munafik. Nah, ini yang disebut persundalan perbuatan, saudara, yaitu dia secara perbuatan dia tidak menunjukkan diri sebagai anak-anak Tuhan. Nah, yang keempat, persundalan apa?
persundalan seksual ketika orang hidupnya tidak lagi berjalan dalam kesucian dalam tubuhnya. Dia pacaran, lakukan hubungan seks sebelum nikah, ya kan? Lalu dia sudah menikah, masih melakukan hubungan seks dengan wanita lain atau dengan pria lain. Ini termasuk persundalan seksual. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Alkitab dengan tegas menyatakan orang-orang sundal tidak punya tempat di dalam kerajaan sorga, tetapi orang-orang yang benar akan senantiasa diselamatkan oleh Tuhan. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita memang sedang membahas tentang persundalan. Persundalan di sini mencakup 4 hal yang sudah saya jelaskan, yaitu persundalan rohani, persundalan iman, persundalan perbuatan, dan persundalan seksual. Tuhan mau kita menjadi orang percaya hidup dalam kemurnian dan berjalan dalam kekudusan Allah senantiasa. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dalam pembahasan kita tentang persundalan, kita mau sama-sama lihat dari Yeskiel pasal 23. Yeskiel pasal 23 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Yeskiel pasal 23 ayat pertama sampai ke-12, demikian firman Tuhan. Di bawah judul perikop kakak beradik Ohola dan Oholiba. Demikianlah firman Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, ada 2 orang perempuan, anak dari satu ibu. Mereka bersundal di Mesir. Mereka bersundal pada masa mudanya. Di sana susunya dijamah-jamah dan dada keperawanannya dipegang-pegang. Nama yang tertua ialah Ohola dan nama adiknya ialah Oholiba. Mereka aku punya, dan mereka melahirkan anak-anak lelaki dan perempuan. Mengenai nama mereka, Ohola ialah Samaria dan Oholiba ialah Yerusalem. Dan Ohola berzina, sedang ia aku punya. Ia sangat berahi kepada kekasih-kekasihnya, kepada orang Asyur, pahlawan-pahlawan perang, berpakaian kain ungu tua, bupati-bupati dan penguasa-penguasa, semuanya pemuda yang ganteng, pasukan kuda. Ia melakukan persundalannya, dengar baik, ia melakukan persundalannya dengan mereka, semuanya orang Asyur pilihan. Ia menajiskan dirinya dengan semua orang, kepada siapa ia berahi dan dengan berhala-berhalanya. Ia tidak meninggalkan persundalan yang dilakukannya sejak dari Mesir, sebab pada masa mudanya orang sudah menidurinya, dan mereka memegang-megang dada keperawanannya dan mencurahkan persundalan mereka kepadanya. Oleh sebab itu aku menyerahkan dia ke dalam tangan kekasih-kekasihnya, dalam tangan orang Asyur, kepada siapa ia berahi. Mereka menyingkapkan auratnya, anak-anaknya lelaki dan perempuan ditangkap, dan ia sendiri dibunuh dengan pedang. Dengan demikian namanya dipercakapkan di antara kaum perempuan, sebab hukuman telah dijatuhkan atasnya. Walaupun hal itu dilihat oleh adiknya Oholiba, ia lebih berahi lagi, dan persundalannya melebihi lagi dari kakaknya. Ia berahi kepada orang Asyur, kepada bupati-bupati dan penguasa-penguasanya, kepada pahlawan-pahlawan yang pakaiannya sangat sempurna, kepada pasukan kuda, semuanya pemuda yang ganteng. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dari sini kita bisa melihat bagaimana Tuhan sedang bicara kepada umatnya bahwa kamu telah bersundal begitu hebat. Tetapi dari ayat-ayat bacaan ini kita bisa melihat bagaimana tanpa kita sadari seringkali kita menjadi orang percaya yang hidup dalam persundalan. Bukan hanya persundalan rohani, persundalan tubuh, persundalan jiwa, dan juga persundalan perbuatan ini. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Alkitab buku luar biasa. Dia mengajarkan kepada kita bahaya, tapi dia juga mengajarkan kepada kita bagaimana mencegahnya. Dari ayat-ayat bacaan ini saya bisa melihat bagaimana Tuhan mengajarkan umatnya untuk mencegah diri dari persundalan, baik persundalan rohani, persundalan iman, perbuatan, dan juga persundalan dalam seksual ini. Yang pertama, jaga pergaulan. Diingatkan, kamu tidak hati-hati dalam bergaul. Berarti Tuhan mau kita mencegah dengan apa? Dengan menjaga pergaulan kita. Alkitab sudah bilang pergaulan yang buruk menghancurkan kebiasaan yang baik. Lalu yang kedua yang Tuhan ingatkan, yaitu perhatikan apa yang kita baca, perhatikan apa yang kita tonton. Ini penting sekali. Kadangkala bacaan-bacaan yang kita baca itu sangat mempengaruhi kita. Banyak orang gak ada waktu lagi baca Alkitab. Yang dia baca cuma hal-hal duniawi, yang dia tonton cuma hal-hal yang membuat hidupnya lebih jauh dari Tuhan. Itu sebabnya perhatikan, sehingga kita
kita dibangunkan. Karena apa yang kita baca, apa yang kita tonton sangat mempengaruhi pikiran kita. Itu bukan berarti hidup Kristen nggak boleh ini, nggak boleh itu. Tetapi saya mau beritahu, berilah tempat lebih kepada firman. Berilah tempat lebih kepada hal-hal yang rohani. Sehingga itu menjadi filter yang baik. Apapun yang kau baca, apapun yang kau tonton, jika tidak benar difilter oleh firman Tuhan. Yang ketiga, bagaimana mencegahnya? Selalu hidup dengan firman. Karena saya percaya betul orang-orang yang hidup dengan firman akan berjalan senantiasa dalam kekuatan dan anugerah kasih Tuhan. Dan yang keempat, saya pelajari bagaimana mencegahnya. Jaga perkataan kita. Jangan perkataan-perkataan kita perkataan negatif. Jaga perkataan kita supaya perkataan-perkataan kita jangan perkataan-perkataan yang mengutuk diri kita sendiri, tetapi perkataan yang membangun, yang menguatkan. Nah, pertanyaannya, mengapa kok persundalan bisa terjadi? Yang pertama saya pelajari, seorang bisa melakukan persundalan baik secara rohani maupun secara iman, secara perbuatan dan secara seksual. Yang pertama, karena tidak takut akan Tuhan. Orang kalau takut akan Tuhan, dia takut berbuat dosa. Yang kedua, karena tidak mengerti kehendak Allah dalam firman. Yang dia pikir cuma hal-hal yang menyenangkan buat dagingnya. Dan ini menipu. Tapi kalau orang mengerti kehendak Tuhan dalam firman, maka meskipun berat, dia tahu ini menyenangkan hati Tuhan dan dia menjalankannya. Yang ketiga, mengapa persundalan dapat terjadi? Karena tertipu oleh iblis. Iblis itu licik. Iblis berkata nggak apa-apa, ya kan? Makanya ketika iblis datang kepada Hawa, maka iblis berkata, justru kalau kamu makan buah itu, kamu akan jadi seperti Allah. Nah, tipuan-tipuan seperti ini yang membuat kita, oh ya, jangan-jangan benar, jangan-jangan benar. Dan di situ kita jatuh. Dan yang keempat, mengapa persundalan dapat terjadi? Karena kita tidak punya prinsip. Saya percaya betul hidup Kristen adalah hidup yang tegas. Alkitab bilang kalau mata kanan kamu menyesatkan, cungkillah. Artinya apa? Kita harus belajar punya prinsip. Kalau kita tahu ini benar, lakukan. Kalau kita tahu ini salah, apapun tawarannya, kita harus berani berkata tidak, sehingga kita jalan dalam terang Tuhan. Haleluya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, jika saudara yang dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu Saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara yang didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar. Karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, hamba doa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang jatuh Tuhan angkat. Bahkan yang taruh tangan kanan di dada, karena menyadari bahwa hidup kami dalam persundalan, baik persundalan rohani, persundalan iman, persundalan perbuatan maupun persundalan seksual. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan lepaskan, sehingga hidup kami boleh selalu dalam kemurnian, dalam kekudusan dalam Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.